Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kembali lagi dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10, yakni hari ini membahas tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Lah, kita lihat gambar ini. Jadi, adik-adik tentu tidak asing kan dengan gambar ini? Ya, betul. Ini adalah Gua Hiro, yakni gua pertama kali diturunnya Al-Quran. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yakni kita review dulu materi yang sebelum-sebelumnya atau yang materi yang kemarin. Jadi saya punya dua soal, yakni soal yang pertama yaitu jelaskan secara etimologi pengertian Al-Quran menurut Al-Asy'ari dan Al-Farra. Yang kedua yakni jelaskan definisi Al-Quran secara terminologi menurut Syekh Muhammad Hudari. Saya tunggu dari sekarang. Monggo langsung diketik jawabannya, diketik langsung dikirim di WA. Baik, langsung saja saya akan mereview atau menjawab jawaban dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yakni tadi Al-Asy'ari. Jadi menurut Al-Asy'ari, yakni kata Al-Quran itu berasal dari kata korona yang berarti menggabungkan. Jadi menggabungkan sesuatu. Sesuatunya ini apa? Sesuatunya ini adalah lafal atau kalimat, terus berubah menjadi ayat. Ayat menjadi surat. Surat menjadi mushaf Al-Quran. Lalu yang kedua ini menurut Al-Farra. Jadi menurut Al-Farra kata Al-Quran itu berasal dari kata qoro'inun yang merupakan jamak dari kata qorinatun yang artinya ini indikator atau petunjuk. Masih ingat gak teman-teman? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, yakni jelaskan pengertian Al-Quran secara terminologi menurut Syekh Muhammad Hudari. Jadi saya mempunyai 3 kata kunci menurut Syekh Muhammad Hudari. Jadi kata Al-Quran yaitu ada 3 kunci, yakni Al-Arabiyyu yaitu berbahasa Arab, Lidzakuri untuk diingat, lalu Al-Fatihah. Jadi masih ingat gak definisi Al-Quran menurut Syekh Muhammad Hudari? Jadi Al-Quranu huwa lafdul Arabiyyu. Jadi Al-Quran ini adalah lafal yang berbahasa Arab. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lidzaburi untuk difahami isinya. Walidadakuri untuk diingat selalu. Al-manqulu mutawatiron, yakni diturunkan secara mutawatir. Wahuwa madafataini yang ditulis dalam mushaf. Al-mabdu'u bisuratil Fatihah yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Al-makhtumu bisuratin Nas dan diakhiri dengan surat An-Nas. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang bab 2, yakni kebenaran penurunan Al-Quran. Jadi ini adalah kompetensi dasar. Ini ada 2, dan yang pertama menganalisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang kedua yakni menyajikan hasil analisis penurunan Al-Quran dan penulisan Al-Quran. Nah, kali ini kita akan masuki kompetensi dasar yang pertama, yakni yang berkaitan dengan sejarah penurunan Al-Quran. Jadi nanti baru selanjutnya penulisan Al-Quran. Jadi langsung saja kita masuk pada metode penurunan Al-Quran. Ini terbagi menjadi 4. Dan yang pertama diturunkan secara sekaligus. Yakni maksudnya apa? Yaitu diturunkan pada awal dan akhir malam Lailatul Qadar. Yang kedua yakni diturunkan secara berangsur-angsur 20, 23 dan 25 tahun. Jadi Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 20 kali,
23 kali dan 25 kali. Jadi artinya Al-Quran ini hanya diturunkan pada saat malam Lailatul Qadar. Yang ketiga yakni diturunkan secara berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Jadi poin yang ketiga ini tuh beda ya dengan poin yang kedua tadi. Jadi kalau yang tadi kan diturunkan pada saat hanya malam Lailatul Qadar. Sedangkan ini itu diturunkan sesuai dengan kondisi atau waktu diperlukan Nabi. Untuk yang keempat yakni diturunkan 3 tahap. Yakni yang pertama yaitu Lauhul Mahfud, yang kedua yakni Baitul Izzah atau langit dunia, yang ketiga yakni berangsur-angsur ke dunia. Yang pertama, Lauhul Mahfud ini yang merupakan tempat yang terjaga, yang tidak pernah dijamah oleh siapapun. Yang kedua yakni Baitul Izzah, yakni langit dunia, di mana malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu terus diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Jadi menurut ulama jumhur berpendapat bahwasanya Al-Quran ini adalah sudah tertulis di Lauhul Mahfud, jadi dipindah atau diturunkan ke bumi. Artinya apa? Artinya yang dipindah atau yang diturunkan adalah teks atau lafalnya, bukan bacaannya, sebagaimana orang yang menghafalkan Al-Quran. Ini juga diperkuat oleh Hasbi As-Siddiqi, jadi beliau berpendapat juga seperti itu. Jadi secara umum Al-Quran ini diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yakni pada malam 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hira. Itu surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Dan pada saat turunnya Al-Quran ini adalah pada saat Nabi Muhammad bertahanus. Untuk kesimpulannya, yakni penurunan Al-Quran ada 4 metode, yakni yang pertama yakni sekaligus, yang kedua yakni 20, 23, 25, yang ketiga yakni berangsur-angsur dalam berbagai waktu, yang keempat yakni mempunyai 3 tahap, yakni di Lauhul Mahfud, Baitul Izzah, dan berangsur ke dunia. Jadi secara umum Al-Quran itu diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, bertepatan pada malam 17 Ramadan. Yakni tempatnya di Gua Hira, dan surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5.